Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Saya bagi dua saja. Ayat 3 sampai ayat 8 dan 9 sampai 14. Begini yang pembagiannya, baginya jadi begini. Aku mendengar tentang kamu. Aku mendengar tentang imanmu. Aku mendengar dari Epafras, karena dia yang menceritakan keadaan kamu di Kolose kepada saya. Itu ayat 3 sampai 8. Lalu ini yang aku inginkan bagi kamu, sebab pada waktu aku mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami tidak berhenti berdoa. Ketika kami mendengar tentangmu, yang berikut kami berdoa untukmu. Itu jemaat Kolose dan Paulus. Kalau dari ayat 3 sampai ayat 8, saya mau ajak saudara lihat dari ayat 8 ke atas. Coba kita mulai lihat. Dia yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, dia itu adalah Epafras. Jadi yang membangun jemaat di Kolose adalah Epafras, bukan Paulus. Paulus pada waktu sedang menulis surat ini, dia sedang berada di penjara. Dia dalam tekanan hidup yang sangat sulit. Dia ada di penjara, tetapi dia bilang pada jemaat di Kolose, aku dengar tentang kamu, tentang kasih-Mu dalam roh dari Epafras. Dia adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Dia adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi Paulus tahu jemaat di Kolose dari Epafras, karena dari Epafras lah yang membangun jemaat itu. Kami dengar dari Epafras, dia ada di penjara. Dia punya teman pelayanan namanya Epafras. Bayangkan Epafras datang padanya lalu bilang pada Paulus, Paulus, ada pelayanan di Kolose. Mereka pertama kali ibadah di rumah Paulus, tapi mereka bagus sekali jemaat ini. Jemaat ini hebat sekali, luar biasa jemaat. Lalu Paulus bilang, ketika kami mendengar itu, kami tahu kamu mempunyai kasih. Ayat 6 bagian bawah saya mau baca. Sejak waktu kami mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya, mengapa kamu menjadi percaya? Bukan hanya percaya, kamu mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Artinya ada pengajaran yang benar kepada jemaat di Kolose oleh Epafras. Epafras mengajar benar dan kamu tahu kasih karunia yang benar. Saudara lihat itu pelayanan seperti itu di Kolose. Kamu mendengar Injil, kebenaran Injil. Kamu berbuah dan berkembang. Kamu berbuah dan berkembang, kamu punya pengharapan. Itu ayat 5. Ayat 4, imanmu didengar oleh semua orang terhadap orang kudus. Paulus mendengar tentang jemaat Kolose, dan jemaat Kolose ayat yang keempat tadi, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Hebat sekali ya jemaat seperti itu ya. Bukan dibangun Paulus tuh, hanya dibangun oleh orang sederhana namanya Epafras. Tapi Epafras itu pun berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan orang memang melupakan Epafras. Tapi Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, ada Epafras yang cerita tentang kamu, tentang imanmu. Kamu punya iman yang hebat. Tetapi imanmu tidak hanya hebat, engkau tidak hanya berdiri menghadap Tuhan, tetapi engkau juga menggenggam temanmu yang ada di sampingmu. Engkau tidak hanya berdiri memuji Tuhan, tetapi engkau merangkul saudaramu yang ada di sampingmu. Dia katakan di sini, kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Nah, banyak kali orang hanya terpaku pada Tuhan, dan itu benar. Tetapi Tuhan menurunkan tanganmu ketika engkau naik ke atas. Ketika tanganmu terangkat ke atas, Tuhan akan turunkan supaya engkau memegang tangan orang-orang yang ada di sampingmu. Itu yang disebut dengan kasih kepada sesama orang kudus. Lalu dia bilang di situ, kenapa kamu melakukan itu? Karena kamu punya pengharapan. Orang yang mengangkat tangan kepada Tuhan,
Orang yang mengarahkan matanya tertuju pada Tuhan, hatinya tertuju pada Tuhan, adalah orang yang memegang saudara seimannya di samping kiri kanannya, karena dia punya pengharapan pada Kristus. Kita berharap sama-sama pada Tuhan. Dia ajak saudaranya, ayo kita sama-sama. Kita punya harapan yang sama. Kita harus menghadap Tuhan. Dibilang di situ, kita punya Tuhan di surga, dan pengharapan itu telah kamu dengar dari pemberitaan Injil. Orang yang mendengar Injil, orang yang tahu tentang Tuhan, orang yang menyembah Tuhan adalah orang-orang yang memegang tangan saudara seimannya. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Saya dengar tentang kamu. Saya belum pernah lihat kalian. Saya belum pernah bertemu dengan kamu. Saya belum pernah datang padamu. Saya rindu datang padamu. Tapi saya terhibur di penjara ini. Karena ketika kamu percaya pada Tuhan, kamu menyembah Tuhan yang benar, kamu punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dan kamu punya kasih yang benar kepada sesamamu. Itu menguatkan saya yang ada dalam penjara. Jemaat Kolose tanpa sadar membuat Paulus bersyukur pada Tuhan. Ketika mereka hidup biasa-biasa saja, mereka hidup alamiah saja, tidak dibuat-buat, mereka percaya pada Tuhan, mereka punya pengharapan pada Tuhan, dan mereka mengasihi orang-orang yang ada di samping mereka. Itu Kristen namanya. Itu orang-orang percaya namanya. Ada banyak kali Paulus mendengar berita tentang hamba-hamba Tuhan, teman-temannya, dan mereka menderita. Dan ketika Paulus ada di penjara, penjara tidak mengubah hatinya. Penjara tidak dapat mengubah hatinya untuk mengeluh. Orang yang ada dalam tekanan ketika mendengar saudara seimannya maju dan saling mengasihi, itu yang akhirnya membuat ketika kami mendengar tentang kamu, kami tiada henti-hentinya berdoa. Enggak begini. Oh, mereka itu maju, tapi kan. Oh, padahal bagus sekali, tapi kan. Enggak. Paulus ketika dia mendengar orang Kolose, dia enggak bilang begini, Epafras, kamu ajar benar enggak kepada mereka? Jangan-jangan kamu saling ajar, jangan-jangan kamu tidak benar mengajar. Oh, tidak. Paulus percaya pada Epafras, dan Paulus bilang, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Apa yang dia harapkan dari jemaat Kolose? Sudah benar jemaat Kolose, sudah menyembah Tuhan, sudah melayani Tuhan dengan benar. Jemaat Kolose sudah melayani Tuhan dengan benar, sudah hidup benar. Tapi Paulus bilang begini. Kita mulai lagi dari ayat 14 ke atas. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa, ya, dan kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sudah ditebus, sudah dipindahkan, sehingga hidup kalian berubah karena kalian sudah dipindahkan dari kegelapan kepada hidup yang terang. Itu yang harus ada sebenarnya dalam pikiran orang-orang Kolose. Benar kamu sudah lakukan itu, benar. Tapi saya mau bilang kepada kalian, saya mau bilang, kamu melakukan itu karena Tuhan pindahkan kamu dari kegelapan kepada terang. Jadi bukan karena kekuatanmu. Bukan. Paulus bangga mendengar, tapi dia ingatkan, tolong mengerti, ketika kamu melakukan itu, yang pertama karena kamu memiliki pengampunan dosa. Ayat yang ke-12, karena Tuhan yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian. Orang Kolose, kalian bagus. Tuhan pindahkan kalian dari kegelapan kepada kerajaan terang anaknya. Tuhanlah yang membuat kalian mendapat bagian, melayakkan. Hanya karena Tuhan yang memberi. Jemaat Kolose layak menyembah Tuhan dan saling mengasihi. Tuhan yang melayakkan. Sebenarnya Paulus lagi bilang kepada mereka, kalian tahu begitu betapa baiknya Tuhan melayakkanmu untuk saling mengasihi. Kalian sebenarnya tidak saling mengasihi, tapi Tuhan melayakkan. Tuhan yang ambil engkau dan bilang, ini saudaramu, kasihi dia. Dan itu didengar oleh semua orang. Bahkan Paulus dalam penjara mengenal itu, mendengar itu.
kamu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah. Setelah Paulus dengar tentang iman mereka, Paulus berdoa. Apa yang dia doakan? Ini kerinduan hati Paulus. Sebab pada sejak kami mendengar, kami tiada henti berdoa. Kami meminta. Belum cukup ya, menyembah Tuhan dan saling mengasihi, punya pengetahuan yang benar. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu doa Paulus. Saya berdoa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kadang-kala bukan kehendak Tuhan, mungkin kalian bilang ini kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, kamu bilang kehendak Tuhan. Tapi saya mau berdoa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Jemaat di Kolose, saya ingin kalian mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, supaya kamu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Oh, itu kerinduan Paulus dalam penderitaan. Itu kerinduan Paulus ketika dia tersiksa karena memberitakan Injil. Bayangkan waktu Paulus tersiksa karena memberitakan Injil, dan orang lain bersuka cita di luar sana, padahal Paulus yang memberitakan Injil. Orang lain di sana bersuka cita, Paulus nggak bilang begini, saya yang menderita, kau kalau nggak suka cita di sana ya. Enggak, Paulus nggak bilang itu. Paulus bilang, saya berdoa untuk kalian, saya berdoa untuk kamu, supaya kamu layak dan berkenan dalam segala hal, pekerjaan yang baik, dalam pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Itu sebabnya dia menulis surat Kolose ini, supaya jemaat di Kolose bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena harus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Setiap orang percaya harus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Kenapa? Saya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, supaya kamu kuat dalam segala hal, dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya, supaya kamu dapat menanggung segala sesuatu dengan sabar dan bersyukur. Kalau satu waktu nanti kamu jemaat Kolose mengalami hambatan, mengalami tantangan, dan kamu mulai merasa susah dalam hidupmu, saya berdoa supaya kamu kuat dan dapat menanggung segala penderitaan. Itu Paulus. Itu hati Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya kamu dapat menanggung. Dan ketika kamu dapat menanggung, Allah melayakkan kamu berdiri di hadapannya dan dipakainya untuk memberi buah bagi orang lain. Saudara, saya hanya mengatakan ini cuma mau menggambarkan apa yang terjadi dengan Paulus dan jemaat di Kolose. Tetapi kalau kita mau tahu situasi waktu itu, saya sudah berkali-kali katakan di sini dalam khotbah-khotbah yang lalu, situasi yang ada pada waktu itu, bagaimana mereka semua dalam tekanan. Tetapi keadaan tekanan itu tidak membuat mereka lemah. Bahkan Paulus bilang, saya berdoa supaya kamu tetap kuat dan supaya kamu berdiri tegak di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima damai sejahtera dari Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus dalam kitab Kolose. Sekarang mari kita pikirkan tentang kita. Kita nggak minta orang-orang mendoakan kita di Balikpapan, tapi yang kita harus lakukan adalah kalau kita dengar ada jemaat di sana dan mereka sedang berjuang, itulah saatnya kita berdoa bagi mereka. Kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka bertumbuh bahkan lebih hebat dari kita, dan kita tidak pernah akan takut. Ketika ada orang bertumbuh jemaatnya lebih tinggi, tidak perlu ada satu orang pun di sini yang merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita sama dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dia sudah pindahkan seperti orang Kolose. Dia sudah pindahkan dari kegelapan ke dalam terang anaknya. Dia sudah tebus segala dosa. Dan kita sudah mengasihi orang lain. Jangan pernah ada merasa mereka hebat sekali, kita tidak perlu. Ketika berada di Pamulang dalam keadaan seperti yang tadi yang Michael cerita di sini, saya bilang kepada mereka, kalian akan jadi besar.
Kalian akan diberkati Tuhan karena Tuhan mengasihi kalian. Tidak pernah Tuhan membiarkan anak-anak Tuhan terabaikan. Itu kata Alkitab. Aku tidak pernah melihat anak Tuhan dan cucunya meminta-minta roti. Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati karena berkat selalu dari Tuhan. Tuhan membuat Paulus ada di penjara, tapi dia membuat jemaat Kolose berkembang. Kenapa? Supaya ada keseimbangan. Itu kata Tuhan. Kenapa di sini menderita? Supaya sini naik dan menjadi penghiburan bagi yang menderita. Semoga GA Sola Vida Balikpapan menjadi penghiburan bagi orang-orang yang sedang berjuang memberitakan Injil. Semoga kita menjadi orang-orang yang menguatkan jemaat yang lain. Mereka tidak hanya mengenal kita biasa-biasa saja, tetapi biarlah mengenal kita karena kita mendoakan mereka. Itu yang paling utama. Sayang sekali kalau mulai berubah. Menjadi baik kalau dia membantu saya secara finansial. Menjadi kita anggap baik kalau dia menolong saya. Tetapi sebenarnya menurut Paulus di sini ada dua hal. Saya berdoa tentang kamu dan saya bersyukur padamu. Saya berdoa supaya kamu makin kuat bertumbuh, dan saya bersyukur karena kamu pasti akan kuat. Semoga kita menyadari kita tidak bisa melangkah mundur. Tuhan tidak pernah mengurus hal-hal yang sudah lewat. Tuhan bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang Tuhan lihat adalah ke depan sekarang. Damai sejahtera Allah menyertaimu. Sekarang mulai berpikir, apakah saya menghadapkan hati saya kepada Tuhan? Setiap saat. Kemudian apakah saya menaruh tangan saya ke samping kiri kanan hidup saya, supaya orang yang ada di samping saya bisa pegang mereka, atau mereka memegang tangan saya dan kami akan berjalan bersama-sama ke depan, supaya ada orang yang mendoakan saya dan ada orang yang bersyukur karena saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terutama saudara kita seiman. Saudara mau gak melakukan itu? Tidak akan bisa. Saya mau Tuhan menghadap Tuhan dan saya akan menaruh tangan saya supaya saya mengasihi sesama. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu yang Paulus katakan di sini. Allah sajalah yang memberi kekuatan. Jadi yang bisa adalah kita bilang, Tuhan berilah saya kekuatan seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, supaya saya menyembah Engkau, supaya saya punya pengetahuan yang benar tentang Engkau, dan supaya saya mengasihi dan orang lain melihat pertumbuhan iman saya. Tuhan Yesus pasti berkati kita karena damai sejahtera dari Tuhan menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan saat ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi jika Engkau berkenan, biarlah Allah Roh Kudus menerangkannya kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.